Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama saya, Bu Yesi Meliana Sarito, dalam pembelajaran matriks bagian yang pertama. Yang belum subscribe, ditunggu ya subscribe-nya. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan belajar pengertian matriks, notasi, ordo, jenis-jenis matriks, transpose matriks, dan kesamaan dua matriks. Oke, yang pertama adalah pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun dalam bentuk baris dan kolom, serta diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Contoh, jadi kalian bisa menggunakan kurung biasa, bisa juga menggunakan kurung siku seperti ini. Yang berikut adalah notasi matriks. Matriks kita nyatakan dengan huruf kapital atau huruf besar, sedangkan elemen-elemennya itu dinyatakan dengan huruf non-kapital. Jika A kapital adalah sebuah matriks, maka AIJ, A kecil itu atau A non-kapital menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I, kolom ke J. Jadi AIJ itu artinya elemen pada baris ke I, kolom ke J. Contohnya, ini adalah sebuah matriks. Kita perhatikan, ini saya menggunakan kurung siku. Matriks namanya adalah matriks A. Huruf kapital untuk pemberian nama pada matriks. Ini elemen-elemen di dalamnya. Kebetulan ini adalah berupa angka. Pertanyaannya, tentukan elemen pada baris pertama dan seterusnya. Tapi sebelum itu kita perhatikan dari matriks A ini, bagian yang mendatar atau yang horizontal itu kita namakan baris. Ini baris pertama, 4, 3, 1 baris. Kemudian baris kedua min 1, 3, 2. Dan baris ketiga. Oke, jelas baris yang mendatar. Selanjutnya ini kalau yang vertikal itu namanya kolom. Jadi ini kolom pertama. Ini kolom kedua dan kolom ketiga. Oke jelas ya. Pertanyaan pertama, elemen pada baris ke-1. Berarti kamu lihat baris ke-1. 4, 3, 1. Elemen pada kolom ketiga. 1, 2, 2. Yang berikutnya, elemen baris kedua, kolom ke-1. Ini yang tadi AIJ. Berarti elemen pada baris ke I, kolom ke J. Sekarang A21 itu artinya elemen pada baris kedua kolom ke-1. Kita lihat baris kedua kolom ke-1. Ketemulah elemennya adalah negatif 1. Baris kedua kolom ke-1. Selanjutnya adalah A32. Berarti elemen baris ketiga kolom kedua 0. Jelas ya. Yang terakhir ini saya langsung A13, berarti kamu udah tahu baris 1 kolom ketiga. Ketemu elemennya adalah 1. Jelas ya tentang notasi matriks. Ordo matriks. Ordo suatu matriks menyatakan banyak baris dan banyak kolom. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka ordo matriks A adalah M dikali N. Atau kita tulis A itu tadi yang pemberian notasi pada matriks, kemudian M kali N huruf non kapital kecil, M kali N. Itu artinya matriks A dengan ordo M kali N.
Contoh, nah ini ada sebuah matriks A. Kita perhatikan, ini jumlah barisnya ada berapa? Ya, ada 2 baris. Kemudian jumlah kolomnya ada berapa? Ada 3. Nah, berarti kalau ditanya ordo matriks A, ini baris pertama, baris kedua, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi kalau ditanya jumlah ordo matriks, berarti jumlah baris dikalikan jumlah kolom. Kamu punya jumlah barisnya 2, jumlah kolomnya 3. Dengan demikian ordo matriks A adalah 2 kali 3. Kita ditulis A 2, 3. Yang berikutnya adalah jenis-jenis matriks. Yang pertama, namanya matriks baris. Artinya matriks yang hanya terdiri dari 1 baris saja atau berordo 1 kali n. Nah, ini contohnya. Jadi hanya 1 baris saja ya. Kolomnya mau berapa, mau lebih dari 1 tidak masalah, yang penting jumlah barisnya hanya 1. Itu namanya matriks baris. Yang kedua adalah kebalikan dari matriks baris, berarti matriks kolom. Artinya dia hanya punya 1 kolom saja. Ordonya adalah n kali 1. Ini contohnya. Jadi jumlah barisnya mau lebih dari 1, yang penting kolomnya hanya 1. Jelas ya? Yang ketiga ada yang namanya matriks persegi. Sebagaimana kita tahu bersama ya, kalian tahu bangun persegi itu berarti panjang sisinya sama. Nah, sama dengan matriks berarti jumlah baris dan jumlah kolomnya juga harus sama. Itu namanya matriks persegi. Nah, contoh ini matriks A ini jumlah barisnya ada 3. Sementara jumlah kolomnya 3. Nah, berarti ordonya 3 kali 3. Berarti sama ya jumlah baris dan jumlah kolomnya, sehingga dia dikatakan matriks persegi. Nah, yang berwarna kuning, ini saya beri warna kuning atau oranye ya, kuning ya. Oke, kuning ini namanya diagonal utama. Ya. Sementara yang abu-abu ini namanya diagonal samping. Ingat, jangan sampai terbalik. Diagonal utama, diagonal samping. Nah, ada yang namanya trace. Trace itu adalah hasil penjumlahan dari diagonal utama. Jadi kalau dalam hal ini matriks A ini, kalau ditanya trace-nya berarti jawaban kamu 1 tambah 2 ditambah 2. Oke ya, sama dengan 5. Jelas ya? Oke, jenis matriks yang keempat namanya matriks 0. Atau notasinya adalah O, huruf kapital ya. Jadi semua elemennya bernilai 0. Ordonya mau berapapun, yang penting elemennya bernilai 0. Itu namanya matriks 0. Yang kelima, matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemennya bernilai 0 kecuali pada diagonal utama. Jadi diagonal utamanya tidak 0, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kebetulan matriks yang saya contohkan ini diagonal utamanya bernilai 1, 4, 2. Selebihnya atau selain diagonal utama harus bernilai 0. Ini namanya matriks diagonal. Yang keenam namanya matriks identitas. Nah, mirip dengan diagonal. Kalau tadi di diagonal utamanya boleh angka 1, 2 dan seterusnya, kalau di matriks identitas hanya boleh 1 diagonal utamanya. Tidak boleh tidak 1. Jadi hanya 1. Nah, ini seperti ini contohnya. Selebihnya selain diagonal utama bernilai 0. Jelas ya? Jenis matriks yang terakhir ini namanya matriks segitiga. Matriks segitiga itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, matriks segitiga atas atau notasinya U adalah matriks persegi yang setiap elemen di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Nah, ini kamu perhatikan yang saya segitiga berwarna kuning itu berarti tidak 0.
di bawahnya, di bawah diagonal utama itu berarti harus bernilai 0. Ini namanya segitiga atas. Nah, kebalikannya matriks segitiga bawah itu notasinya L, matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Jadi kebalikan ya. Jelas ya tentang jenis-jenis matriks. Yang berikutnya adalah transpose matriks. Apakah itu transpose matriks? Transpose suatu matriks diperoleh dengan cara mengubah susunan baris menjadi susunan kolom atau sebaliknya. Transpose matriks A dinyatakan dengan A pangkat T. Jadi nulisnya A pangkat T. Itu artinya transpose dari matriks A. Jadi kalau matriksnya namanya matriks B, berarti kalau transposnya berarti transpose dari matriks B atau tulisnya B pangkat T. Itu ya. Contoh. Ini saya punya matriks A berordo berapa? Ada 2 baris kali 3 kolom. Berarti berordo 2 kali 3. Nah, transpose dari matriks A ini berarti kita harus mengubah yang baris menjadi kolom. Jadi yang tadinya baris menjadi kolom. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini ya. Jadi transpose dari matriks A yang tadinya baris pertama kita ubah menjadi kolom pertama. Yang baris kedua kita ubah menjadi kolom kedua. Ordonya juga berkebalikan. Yang tadi matriks A berordo 2 kali 3, nanti transposnya berordo 3 kali 2. Contoh berikutnya ini ada matriks A, ini berordo 3 kali 3 ya, 3 baris 3 kolom. Saya transposkan, hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita cermati, kita lihat bahwa matriks A dan transposnya bernilai sama, ya kan? Setelah kita mengubah baris pertama menjadi kolom pertama dan seterusnya, ternyata matriksnya tetap tidak berubah. Nah, kalau kalian menemukan seperti ini kita sebut dengan matriks simetris. Ya, jadi matriks simetris adalah matriks yang setelah kita transposkan itu hasilnya atau elemen-elemennya tetap. Jelas ya tentang transpose matriks. Ya, kita sampai ke topik terakhir dari video kali ini yaitu kesamaan dua matriks. Dua matriks A dan B dikatakan sama, jadi matriks A sama dengan matriks B, jika dan hanya jika kedua matriks berordo sama dan elemen-elemen yang bersesuaian atau yang seletak juga bernilai sama. Contohnya kita perhatikan ya, ini saya punya matriks A dan matriks B. Nah, pengertiannya tadi bahwa elemen-elemen yang seletak atau yang bersesuaian harus bernilai sama. Kita lihat, 1 sudah bersesuaian dengan 1 ya, sama. Kemudian 4 bersesuaian dengan 4. 2 bersesuaian dengan apa? Oh, 2 bersesuaian dengan A. Negatif 5 bersesuaian dengan apa? Bersesuaian dengan B. Nah, jika matriks A sama dengan matriks B, maka tentukan nilai A dan B. Sudah deh ketemu tadi. Jadi A bersesuaian dengan 2, berarti nilai A sama dengan 2. Sementara negatif 5 bersesuaian dengan B. Jadi B-nya sama dengan negatif 5. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ini kita punya sebuah matriks A. Tentukan elemen kolom keempat. Nah, kamu tinggal lihat aja. Kolom berarti yang vertikal ya. Kolom keempat. Berarti jawabannya adalah 4, 6, 8. Yang B, elemen baris kedua, kolom keempat. Ketemulah 6. Mudah ya. Yang C, A34 berarti elemen baris ketiga kolom keempat. Ketemulah elemennya adalah 8.
Yang D, A15 kali A22, berarti A15 itu berarti elemen baris ke-1 kolom ke-5. Itu kita lihat ketemu angka elemennya adalah 1, sementara A22-nya 7. Berarti kalau pertanyaan ini berarti jawaban kamu 1 kali 7 hasilnya adalah 7. Dan yang E, ordo matriksnya tinggal jumlah barisnya berapa? Jumlah barisnya 3 kalikan jumlah kolomnya 5. Berarti ordo matriks ini adalah 3 kali 5. Jelas ya? Oke, ini adalah contoh soal yang kedua. Ini diketahui matriks. Matriks ini adalah matriks diagonal. Tentukan nilai P, Q, dan R. Jadi ini ada elemen-elemennya, ada yang belum kita ketahui ya. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa matriks diagonal itu berarti selain diagonal utamanya pasti bernilai 0. Jadi mudah saja. Nih yang pertama, ini Q kurang 1 berarti sama dengan 0. Ketemulah Q-nya sama dengan 1. Kemudian yang P plus Q juga sama dengan 0. P plus Q-nya tadi 1 sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan negatif 1. Mudah ya. Yang ketiga, ini 2P tambah R juga sama dengan 0. Tinggal kita substitusikan yang sudah kita ketahui tadi, yang nilai P. Jadi 2 kali negatif 1 plus R sama dengan 0. 2 kali negatif 1 negatif 2 plus R sama dengan 0. Jadi R-nya sama dengan 2. Kesimpulannya, nilai PQR berturut-turut adalah negatif 1, 1, dan 2. Mudah ya. Contoh soal yang terakhir. Diketahui matriks A, ini elemen-elemennya, dan matriks B. Pertanyaan pertama yang A, jika A sama dengan B, ya berarti ini kesamaan dua matriks ya. Maka tentukan nilai A dan B. Ingat, kesamaan dua matriks berarti elemen-elemen yang seletak itu harus bernilai sama. Kita lihat apakah 2, oh ya 2 seletak dengan 2 sudah sama ya, 7 dengan 7, negatif 6 dan negatif 6, 1 dan 1 sudah seletak. Nah, yang seletak ini negatif 8 sama dengan B-4. Jawabannya, oke, negatif 8 sama dengan B-4, berarti B-nya sama dengan negatif 4. Oke. Kita ketemu B-nya, sekarang kita mencari nilai A-nya. Berarti kita gunakan yang 2A plus 3 itu sama dengan A kurang B. Tadi kita sudah peroleh B-nya negatif 4, tinggal kita substitusikan saja. Ini kita ketemu hasilnya A-nya sama dengan 1. Jadi nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 4. Pertanyaan yang B, tentukan transpos dari matriks A. Jadi kita lihat matriks A. Ini tinggal kita substitusi ya. Ini A, 2 kali A tambah 3, berarti A-nya tadi kita ketemu 1. Ini seperti ini. Oke, sehingga 2 kali 1 tambah 3 sama, hasilnya adalah 5. Nah, pertanyaannya tentukan transpos dari matriks A. Berarti kita harus mengubah baris menjadi kolom. Nah, jadi setelah ditranspos matriks ini, hasilnya seperti ini. Oke, demikian ya. Semoga yang saya paparkan hari ini jelas sehingga kalian dapat memahami materi tentang konsep matriks. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih. Salam sehat selalu. Tetap semangat belajar dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.